Halo viewers, jumpa lagi di Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hit. Ini adalah salah satu rubrik di Indoposko Channel, official YouTube-nya Indoposko ID dan Indoposko Koran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang lagi heboh, yang digemari oleh kaum bapak-bapak, yaitu tentang Siskai. Kali ini saya ditemani oleh dua jurnalis senior kita yang sepak terjangnya nggak usah kita ragukan lagi. Yang di sebelah kiri saya adalah Bang Loren. Halo Bang Loren, apa kabar? Baik. Nah, di sebelah kanan ada pengamat abal-abal juga. Halo Bang Wahyu, jurnalis senior kita. Seperti kita ketahui bahwa saat ini jagat dunia maya, media sosial, dan media-media mainstream sedang ramai memberitakan fenomena Siskai. Jadi dia melakukan adegan yang dianggap tidak senonoh, diupload di media sosial dan di tempat umum, menimbulkan kehebohan, polisi bergerak, lalu ditangkap. Ini bagaimana awal kasusnya, Bang Wahyu? Iya, Siskai ini kan sebenarnya kan dia aktif di medsos, Bang. Memang beberapa kontennya ya konten dewasa lah untuk itu. Cuma yang jadi masalah kemarin dia melakukan itu di Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, itu kan ruang publik yang sebenarnya tidak boleh melakukan pornografi di sana gitu kan. Nah, itu juga apalagi itu Bandara Internasional jelas mencoreng citra Indonesia gitu kan. Ya orang pasti akan berpikir, loh, Bandara Internasional aja pengamanannya di mana nih, gitu kan? Itulah makanya kemudian polisi bergerak cepat, terus kabarnya dia sudah ditangkap, terus sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tapi Bang, dia kan melakukan aksi ini tidak pertama. Ya. Dulu pernah di supermarket, ya kan? Dia belanja dibuka begini kan? Kebetulan. Wow. Ya. Nah, kebetulan yang viral ini polisi bergerak karena viral apa memang karena? Kayaknya karena viral. Karena kalau kita lihat kan dia sering juga ada beberapa ini dia prank ojol juga. Yang prank ya. Prank ojol, terus dia ada prank beberapa pengantar makanan di hotel gitu. Cuma ini memang dia mungkin apesnya di Bandara Yogyakarta. Jadi yang ngeprank ojol itu dia pura-pura pesen ojol. Ya, kemudian dia waktu ojol datang dia pakai handuk gitu ya. Copot gitu. Pura-pura copot gitu ya. Kalau gitu saya jadi ojolnya. Iya, gitu kan. Nah, Bang Loren, ini gimana menurut Bang Loren itu sebenarnya apa sih yang sedang dialami oleh si idola kita ini, Siskai? Jadi begini, Pak. Sepintas sebenarnya kita melihat ini sebenarnya fenomena yang memang sudah banyak terjadi ya. Iya. Yang luput dari perhatian karena kalau kita amati di media sosial saat sekarang ini banyak media sosial yang tidak mempunyai filter sehingga hal-hal seperti itu ditampilkan secara vulgar tanpa filter sama sekali. Tapi mengenai aksi yang dia lakukan di bandara itu, kalau lihat secara sepintas dari ilmu seksologi, sebenarnya itu masuk kategori kelainan seksual, kelainan orientasi seksual. Itu masuk dari istilahnya eksibisionisme. Jadi yang menderita kelainan seksual jenis ini biasanya merasa puas ketika dia memperlihatkan alat vitalnya. Semakin korbannya itu merasa takut, dia semakin puas, Bang. Oh gitu. Nah itu yang menderita kelainan ini. Tapi kan kalau kita mengamati pemberitaan bahwa ada psikolog yang mengatakan dia tidak hanya menderita kelainan eksibisionisme itu, tetapi juga ada penyakit gangguan mental. Gangguan mental jiwa. Mental. Nah, kalau masuk di gangguan mental itu berarti seharusnya kan ini harus disembuhkan. Bukan dipidana. Bukan dipidana. Maksudnya boleh dipidana tapi kan orientasinya bahwa orang-orang seperti ini harus disembuhkan. Karena hal seperti ini bukan karena mereka mau sendiri, Bang. Itu karena ada dorongan yang tidak bisa mereka tolak gitu ya. Karena memang itu sejak lahir, Bang. Dorongan itu sejak lahir, Bang. Kayak misalnya ada kelainan yang lain, misalnya kelainan ada fetisisme. Itu dia
dia ketertarikan pada benda mati, misalnya celana dalam cewek, ada cowok yang menderita kelainan itu, dia merasa terangsang ketika dia melihat celana dalam cewek. Jadi hal-hal seperti ini kan, kalau dalam ilmu kesehatan, kalau misalnya pakar seksolog itu Dr. Boyke itu masuk dalam kategori kelainan seks sebenarnya. Dan itu harus disembuhkan sebenarnya. Tapi karena ini kan sudah viral, Bang. Nah, karena viral ini udah menjadi perhatian publik, udah menjadi perhatian netizen, ya mungkin polisi bertindak karena memang demi ketertiban misalnya. Ketertiban umum ya. Bahasanya itu kan, iya, demi ketertiban umum. Demi ketertiban umum. Saya kira itu, Pak. Bang Wahyu, itu kan tadi kan ada psikolog yang memeriksa kan, ada mengarah ke gangguan tadi, gangguan mental ya. Nah, apakah itu nanti bisa menghilangkan hukuman atau hanya sekitar meringankan hukuman? Ya kalau ada gangguan biasanya kan meringankan, cuma kalau tergantung tingkat gangguannya, Bang. Kalau dia memang tingkat gangguannya memang sudah parah, biasanya kan dia tidak hukumannya nggak dikenakan. Tapi dia memanfaatkan gangguannya itu untuk mencari duit. Itu gimana? Masalah, yang jadi masalah dia kan katanya dalam beberapa tahun ini hampir berapa miliar? 2 miliar. Nah, itu kan itu yang dengan alasan gangguan itu pasti tidak akan diterima, Bang. Dan itu juga jelas polisi sudah menggunakan hukum undang-undang ITE dan undang-undang pornografi. Ancamannya kan 12 tahun. Cuma yang jadi masalah buat kita, Bang, kenapa orang yang begal payudara itu hukumannya cuma 6 tahun, Bang. Tapi orang yang mamerkan asetnya itu dihukum 12 tahun, Bang. Iya, betul. Enggak masuk akal kan? Iya, betul. Itu yang harusnya hukum Indonesia harus lebih jeli lah melihat hal-hal seperti ini. Masa orang yang udah jelas-jelas merugikan orang lain, membegal payudara perempuan yang lewat, dia paling maksimal 6 tahun. Ini orang yang enggak, kalau menurut saya dia pamer kan nggak ada merugikan, kecuali senang kita malah kecuali memang rusak merugikan ibu-ibu tersaingi kan. Oh, ibu-ibu nggak sebesar itu. Dia lebih bagus. Ya, jadi memang kalau kita lihat hubungan antar satu peraturan dengan peraturan, undang-undang satu dengan undang-undang lain memang sepertinya tidak match. Betul. Orang melakukan porno aksi itu kan awal dari sebuah kejahatan di bidang pornografi. Puncaknya kan pencabulan dan pemerkosaan itu puncaknya paling berat di situ ya. Nah, masalahnya orang hanya pamer porno aja hubungannya lebih berat dari yang melakukan pencabulan. Nah, itu, Bang. Orang jelas-jelas ada payudara bukan milik dia, main comot aja. 6 tahun doang. 6 tahun. Ini orang pamer punya sendiri-sendiri 12 tahun. Aset pribadi. Aset pribadi lagi. Nah, itu makanya aneh ya. Iya. Makanya memang itulah, Bang, makanya DPR ini kan harusnya lebih fokus untuk undang-undang kekerasan seksual yang sudah berapa tahun, Bang, nggak pernah selesai. Nah, itu yang harus diperbaiki. Gitu. Hukum untuk pelaku kejahatan seksual hanya sekian tahun, tapi ketika masuk ke undang-undang pornografi itu 12 tahun. Itu yang Bang Loren. Jadi jadi gini, bentar Bang Loren. Ini kan menyambung dari tadi kan kita bilang bahwa dia memanfaatkan media sosialnya untuk mencari duit. Kebetulan dia juga ada masalah gangguan jiwa yang dimonetize sama dia. Jadi dia ada gangguan, gue manfaatin aja sekalian buat nyari duit, kan gitu kan. Nah, itu apakah masih masuk kategori gangguan? Kan dia saat melakukan itu dengan perhitungan tanda kutip untuk berbisnis. Nah, saya yakin begini, Pak. Ini mungkin kita hanya mereka-reka ya. Gibah, kita kan gibah. Mereka-reka begini. Bisa saja, Bang, pada saat awal dia membuat akun itu, dia hanya melakukan uji coba saja. Tapi ketika responnya bagus, akhirnya dia bilang, kenapa nggak sekalian saja saya monetize ya kan? Duitin aja kan. Gitu. Tapi itu sisi yang lain ya, Bang, bahwa dia juga memanfaatkan sebenarnya dalam tanda ini itu penyakit, Bang. Tetap itu penyakit. Dia punya penyakit, harus diterapi. Dia memanfaatkan kekurangannya dia itu untuk mendapat uang. Nah, itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, sebenarnya orang-orang macam ini harus diselamatkan, Bang. Harus diterapi orang kayak gini.
harus diselamatkan. Iya, Harus dihujat ibu-ibu loh. Maksud saya kan di satu sisi penegakan hukum boleh. Iya. Tapi di sisi lain jangan juga diabaikan bahwa ini kelainan seksual itu adalah penyakit. Dia itu bawaan sejak lahir, gitu loh. Siapa yang mau menderita? Artinya ada banyak siskai di sana dong. Ada banyak, tapi mereka nggak muncul di ruang publik, Bang. Kan gitu. Oh. Yang menjadi perhatian ini kan ada muncul di ruang publik. Hal kayak begini sudah terjadi sejak zaman manusia inilah Pak ini. Jadi dalam sejarah manusia itu kelainan seksual seperti ini ada. Ada yang namanya kelainan suka mengintip orang mandi. Kalau dia ngintip orang mandi, puas dia. Ada yang ya kayak homo, ada kayak gitu. Itu kan kelainan. Siapa yang menginginkan kelainan seperti itu? Ini penyakit, Bang. Kalau saya melihat dari sisi itunya ya. Tapi dari sisi yang lain bahwa dia muncul di ruang publik itu kan juga ada dampak sosial, dampak ke moral generasi kita itu jelas. Itu dari sisi hukum memang harus ditegakkan, tapi jangan juga abaikan dari sisi lainnya. Sama seperti misalnya ketika ya emang nggak apple to apple kalau kita bandingkan misalnya pemakaian narkoba. Dia kan korban. Iya kan? Pemakainya. Iya, pemakainya. Makanya itu rehabilitasi pilihan yang lain kan. Kalau yang ini kan juga kelainan ini kan penyakit. Penyakit ya kelainan ini ada pada diri seseorang itu sejak dia lahir. Bukan dibuat-buat, Bang. Bukan dibuat-buat orang seperti itu. Kita yang sejak lahir kecenderungan seksualnya heteroseksual dengan lawan jenis itu juga sejak lahir. Nah, jadi bukan karena dia buat-buat seperti itu. Kalau dia buat-buat memang ya harus diperberat hukumannya. Tapi di sisi lain ini kan memang jangan diabaikan. Tolong dibantu orang seperti ini. Tegakkan hukum boleh, tapi di sisi lain orang seperti ini harus disembuhkan. Berarti artinya Bang Maju, harus ada pemeriksaan yang sangat mendalam terhadap siskai ini, terhadap gangguan jiwanya. Jangan sampai itu nanti disalahgunakan dong. Betul. Sebetulnya memang kan polisi kan juga ada unit perempuan dan anak juga kan, itu yang bisa mendalami apa sih yang menyebabkan siskai jadi kayak gitu. Tapi memang kalau kita lihat sudah cukup bukti dengan pasal-pasal yang akan dijerat karena dia menggunakan itu sebagai komersial. Walaupun kata Bang Loren tadi bahwa dia itu melakukan itu karena memang ada gangguan gitu kan. Tapi kalau polisi nggak melihat itu, polisi pasti melihat bahwa ini sudah masuk ke ranah hukum gitu aja. Intinya ada bukti material yang bisa dipakai untuk menjerat gitu ya. Iya. Ya, kalau gangguan mungkin cuma ibu-ibu yang merasa terganggu dengan reaksi dia gitu. Kalau yang lain sih enggak. Bapak-bapak malah terhibur, Pak. Sama. Iya. Seperti tadi ya, contoh misalnya dia prank ojol apa segala macam. Itu kan dia mencari kepuasan. Iya. Semakin korbannya itu takut, dia semakin puas, Bang. Semakin korbannya merasa merasa takut, puas dia. Bang. Artinya dia ada perasaan superior dong ya. Jadi dengan itu sama seperti kita gini lah, kalau kita berhubungan seks gitu kan, jadi ada kepuasan lah. Kelainan seksnya dia derita itu seperti itu, ketika dia tunjukkan alat vitalnya ke korban merasa takut, malah dia merasa semakin puas, Bang. Nah itu kan kelainan. Iya, bahkan kalau saya baca, bahkan dia tanpa melakukan hubungan seksual, dia sudah merasa puas. Dia merasa puas, tanpa melakukan hubungan seksual. Iya. Waduh, rugi dong jadi suaminya. Iya. Jadi, ini sebenarnya kalau kita bicarakan kasus ini, sebenarnya kan ini hanya seperti fenomena gunung es. Iya. Artinya kan sebenarnya kasus ini banyak. Hanya karena ini viral, dan dia kebetulan banyak penggemarnya. Betul. Nah, tetapi kalau kita bicara undang-undangnya yang bisa dipakai untuk menjerat, kan ada ketidakadilan sepertinya. Betul. Sepertinya kita tuh terlalu takut dengan hal-hal yang berbau seksiologi lah ya. Betul. Hal-hal yang berbau itu hukumannya berat banget. Artinya adalah ketika itu pelakunya perempuan, apalagi ini pelakunya perempuan, sepertinya orang beramai-ramai untuk menghujat, menghakimi. Iya. Tapi kalau pelaku laki-laki belum tentu, ya kan? Hukuman untuk pelaku apa tadi begal payudara, ini nggak begitu berat kan? Iya. Artinya apakah hukum di Indonesia itu masih berat sebelah terhadap gender ya? Masih, Bang, masih sangat, Bang.
Kalau kita lihat ya kalau beberapa kasus termasuk yang pernah saya baca itu di Aceh juga PPA itu kan adalah pelindung bagi korban. Tapi saya pernah ngedit berita dari Aceh itu justru PPA-nya yang melakukan, Bang. jadi memang untuk kekerasan seksual di Indonesia masih pelindungannya masih sangat jauh, Bang. Kekerasan terhadap perempuan gimana, Bang Loren? Jadi kalau ngomong soal kekerasan terhadap perempuan, Bang, di negara kita ini kan yang ada Komisi Pelindungan Anak dan Perempuan, ada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Tidak ada Dinas Perlindungan Laki-laki. Tidak kan? Tidak ada diskriminasi jelas di situ kan. Artinya bahwa dominasi dalam praktek hidup sehari-hari, dominasi laki-laki itu masih terlalu kuat. Jadi seolah-olah kita melindungi perempuan, padahal sebenarnya kita sendiri yang terlalu ini ya. Iya, kan dari situ aja kita bisa lihat bahwa psikologisnya laki-laki yang paling kuat lagi ya. Superior, dominan, dominan. Jadi subordinasi dari laki-laki itu perempuan. Jadi makanya ada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Komisi Perlindungan. Jadi dari situ aja kita bisa lihat bahwa praktek diskriminasi terhadap perempuan itu masih ada. Jadi ngomong pengaruh utamaan gender itu sebenarnya slogan kosong. Ya kan? Kalau kita mau bicara lebih bias lagi ya mungkin nanti di konteks politik, konteks apa lain-lain, bahkan banyak fakta-fakta yang belum mendukung bahwa kita kesetaraan gender itu masih kita benar-benar tegakkan enggak ada. Iya. Gitu. Oke, Bang Wahyu, sekarang kita bicara ke depan nih. Iya. Nah, ini kan kita pasti akan hal-hal seperti ini akan terjadi. Nah, menurut Bang Wahyu ini, undang-undang kita, apakah ada yang perlu direvisi? Jika direvisi apanya supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi? Kalau di revisi banyak sih, Bang, ada poin-poin yang kita lihat, yaitu ya yang tadi saya bilang bahwa ada antara pelaku begal dengan pelaku pornografi hukumannya jelas beda. Seharusnya kan pelaku begal jauh lebih berat, itu yang harus direvisi jelas gitu. Tapi memang kesalahan kita sudah lihat, Bang, mulai dari lembaga penyiaran saja kita lihat deh. Masa SpongeBob, Sandy itu yang kelinci yang dia tidur gitu. Ini apa gitu? Padahal kita kan generasi tahun 80-an, Bang. Melihat itu udah biasa. Nonton Baywatch misalkan. Orang pakai kembang biasa di pantai, biasa gitu kan. Nah, itu kan berarti yang kotor nih pikiran orang-orang yang penyelenggara pemerintahan ini, Bang, yang kotor gitu. Jadi kalau saya pikir memang nggak ada cara lain kecuali kita dorong bahwa undang-undang anti kekerasan terhadap seksual terhadap perempuan dan anak ini harus kita dorong betul. Gitu. Ini melanjuti ya Bang Loren ya. Ini kan standar kita terhadap porno, cabul dan serono itu kan belum sama, Bang. Iya. Ada yang mengatakan itu biasa aja. Ada yang mengatakan wah itu udah porno. Ada yang tampil di TV kelihatan belahan pahanya ngomong itu porno. Ada yang bilang itu biasa aja. Nah, artinya adalah bahwa ini kan kita bicara undang-undang, harus ada standarnya dong. Ini sebenarnya bagaimana sih, Kak? Gini, Pak. Jadi kalau kita flashback lagi, kehadiran undang-undang pornografi itu dulu menjadi kontroversi. Iya. Kalau itu undang-undang dulu. Karena apa? Begini. Kalau kita maknai soal kata pornografi itu, kalau disandingkan dengan budaya menjadi standarnya berbeda-beda. Nah, itu dia maksudnya. Papua misalnya, bagaimana kita mengenakan undang pornografi di sana? Itu udah budaya sama mereka. Ya, di Bali kan? Misalnya. Nah, hal seperti ini kan menjadi kontroversi pada saat undang-undang pornografi itu mau disahkan waktu itu. Nah, karena apa? Takutnya dalam penerapannya itu menjadi sewenang-wenang. Nah, ini kan akan merugikan masyarakat. Artinya bisa dibawa ke arah subjektif. Iya, ke arah subjektif. Subjektif kan? Dari penegak hukum kan. Nah, ini kan maksud saya, maksud kita coba ini dilihat lagi undang-undang pornografi ini. Nah, kalau tadi ini kan terkait kasus Siskae itu karena memang pertama dia melakukan aksi pornografi seperti itu. Lalu di ruang publik, tidak hanya di ruang publik, dia tampilkan lagi di platform media sosial, menjadi viral kan. Nah, karena viral ini kan mungkin kekhawatirannya nanti akan berdampak
terhadap moral generasi, terlebih anak-anak di bawah umur. Kalau kita yang dewasa kan mungkin masih bisa memfilter. Nah ini mungkin hal ini yang mungkin menjadi latar belakang penegak hukum supaya segera diambil sikap, hukum ditegakkan. Tapi himbauan saya tadi Bang, di satu sisi hukum ditegakkan, tapi di sisi lain jangan lupa orang ini harus diselamatkan, direhabilitasi, disembuhkan kelainannya. Artinya seiring sejalan, pidana jalan, rehabilitasi jalan. Oke, Bang Wahyu, penutup apa Bang Wahyu? Iya, saya setuju sih dengan Bang Loren bahwa Siska ini nggak perlu direhabilitasi. Kan pelaku-pelakunya juga bukan cuma dia, Bang. Kalau kita runut dari berapa tahun yang lalu, ya memang mungkin penyebabnya media sosial. Kalau dulu kan orang eksis di depan orang lain ya nggak viral gitu kan. Ketika tampil di media sosial memang itu kemudian viral. Nah makanya saya setuju dengan Bang Loren bahwa yang perlu ini generasi yang seperti ini yang harus diberesin sebetulnya. Dan kelemahan kita memang dari sisi IT. Kominfo ini seperti pemadam kebakaran, Bang. Udah ada apinya. Kebakaran dulu baru. Dan padahal kan sebenarnya dia punya kewenangan untuk take down konten-konten yang tidak bermanfaat. Jadi artinya jika hanya kasus Siska ini, jika hanya pidana yang jalan, percuma. Dia lepas, dia akan beraksi lagi, ya kan? Dia dipidana lagi, lepas beraksi lagi, ya kan? Tapi kalau dua-duanya jalan, dia lepas, udah nggak begitu lagi kan? Oke. Saya kira menarik ya. Nanti kita berharap semoga tidak ada Siska lain. Kalau ada ya cukup bapak-bapak aja lah yang tahu. Anak-anak pun jangan lah ya. Jangan sampai ada Siska yang tertangkap. Jangan sampai ada Siska lain yang tertangkap. Oke, baik viewers. Demikian hasil gibah kita dengan para bapak-bapak penggemar Siska. Jangan lupa like, comment, and subscribe Indoposko channel ini supaya kita semakin hari semakin semangat untuk membuat konten-konten yang lebih wow lagi. Oke viewers, sampai jumpa di program berikutnya. Bye.